Oke, halo viewers, welcome back to Coffee Co Kopdar Film ala Indoposko bersama saya Ajlan Syabuta Zulkarnain. Dan kali ini gue sendirian karena kemarin juga gue nontonnya sendirian. Curhat ya. Oke, sekali ini gue bakalan ngebahas salah satu film karyanya. Sebenarnya film ini bisa berasal dari novel ya, tahun 80-an kalau nggak salah. Enggak, bukan 80-an. Kayak tahun-tahun 2000-an gitu, karyanya Eka Kurniawan dengan judul yang sama dengan filmnya. Filmnya itu disutradarai oleh Edwin. Edwin ini pernah, kalau nggak salah, dia itu pernah sutradarain juga kayak film-film layar lebar gitu yang udah sukses sekarang gitu. Judul filmnya adalah Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, jangan kau bawa-bawa gadisku. Jika kau ingin berkelahi denganku, katakan saja kapan dan di mana. bangun bajingan. Pemerannya itu ada siapa aja? Pemerannya itu banyak banget sih. Oke, pemeran pertama nih ada Reza Rahadian pertama. Terus juga ada Christine Hakim. Nah, terus juga ada Ladia Sheryl. Ada juga Ratu Felicia, ada juga Sal Priadi di sini, ada juga Martino Leo, ada juga Kevin Ardilova, ada juga Piet Pagau, Cecep Arif Rahman, Lukman Sardi, Jenar Maesya Ayu, dan Ayu Laksmi, dan masih banyak lagi pokoknya. Dan ini juga sebagai film yang bergenre action, drama, dan horor. Romance dan horor pastinya. Kenapa ada horornya? Sebenarnya gue juga bingung kenapa bisa dimasukin horor. Tapi kita bakalan bahas itu di ntar ya. Ntar gue bakalan bahas sih. Oke, kita masuk ke ceritanya. Ceritanya itu bagaimana? Jadi ceritanya itu adalah bercerita tentang seseorang yang mempunyai penyakit masalah ya dengan sisi kejantanannya gitulah, atau sisi prianya, yaitu yang bernama Ajo Kawir di sini. Ajo Kawir itu yang diperankan oleh Martino Leo. Nah, di sini dia dengan trouble-nya atau dengan struggle-nya itu atau dengan masalahnya itu dia kayak udah mulai pasrah dan kayak kalau gua nggak bisa begini gitu, atau gua punya penyakit ini ngapain gue hidup kan, mendingan gua puas-puasin diri gua, atau mendingan gua puas-puasin diri gua buat berantem segala macam gitu. Jadi udah nggak punya alasan lagi untuk dia hidup gitu. Di sini dia berpikiran seperti itu. Nah, sebelum dia bertemu yang bernama Iteng yang diperankan oleh Lydia Sheryl ya. Di sini Lydia Sheryl itu kayak gue merasa kayak beda banget sih. Dia udah hampir 10 tahun gak syuting, terus tiba-tiba syuting film ini kayak wow, Lydia Sheryl nih beneran nih gitu. Beda banget gitu. Terus juga konsepnya dari film ini juga sangat-sangat out of the box gitu, karena dia diangkat dari kisah yang bagus juga, itu dari novelnya yang dengan judul yang sama dengan karyanya Eka Kurniawan, dan juga kayak dikemas dengan baik gitu. Walaupun ada sedikit kayak plot hole yang sebenarnya gue juga bingung, dan juga kayak apa sih ini maksudnya apa sih gitu. Jadi lumayan agak-agak ngebingungin ya. Kita lanjut ke ceritanya. Jadi dia itu bertemu dengan Iteng. Jadi Ajo Kawir itu bertemu dengan Iteng sampai akhirnya dia punya rasa lah kepada Iteng gitu. Tapi dengan sisi dia yang udah nggak ada gitu, sisi prianya yang udah nggak ada atau nggak bisa lagi gitu buat melampiaskan hasratnya gitu. Kayak itu menjadi suatu masalah buat dia buat ngungkapin perasaannya ke Iteng. Sampai Itengnya sendiri udah kayak gue udah tahu kok lo gini gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu, nikah aja sama gue segala macam. Nah, tapi jadi masalahnya di sini adalah ternyata Iteng punya teman seperguruannya lah gitu, yang bernama Budi Baik yang diperankan oleh Reza Radian. Nah, itu cerita sinopsisnya. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya, kalian bisa nonton aja di bioskop, sudah ada mulai dari tanggal kemarin 2 Desember 2021. Nah, itu dia. Seluruh bioskop Indonesia sudah ada kok. Bergenre yang tadi gue sebutin, drama, action, romance, dan horor. Nah, gue pengen bahas salah satu horor di sini. Sebenarnya ini lebih ke arah horor dari cerita orang zaman dahulu ya gitu. Kayak ceritanya itu lebih ke arah kayak perempuan yang dikurung akibat suaminya dibunuh, terus dianya akhirnya juga dibunuh gitu sama salah satu orang gitu. Dan si Ajo Kawirnya ini ternyata terlibat di dalam situasi itu. Makanya dia kayak sampai nggak bisa punya kejantanan itu gara-gara itu. Dan
sampai jadi akhirnya trauma gitu. Nah, di sini bagusnya adalah gue masuk ke yang bagian favoritnya aja. Bagusnya adalah cerita horornya ini dikemas dengan serapi mungkin, tapi nggak ada kayak jump scarean gitu loh. Kalau biasanya kan horor kan ada kayak jump scare, terus kayak mukanya hancur atau setan-setanan lah. Memang ada setan-setanannya lah gitu. Tapi agak membingungkan sih itu setan apa bukan ya sebenarnya ya. Malah gue ngiranya itu kayak apa sih, kayak bentuk lain dari manusia gitu. Bukan setan tapi kayak bukan cewek bukan cowok juga gitu maksudnya. Tapi juga bukan setan gitu. Gue juga bingung itu apa gitu. Terus juga menariknya lagi adalah sisi dari si Ajo Kawira sendiri, dimana dia kayak dia itu yang kita tahu ya, yang kita tahu dan sebagian orang tahu kan cinta itu kan bertikat sama kayak nafsu lah, atau ada akal sehat yang main lah, atau egoisme lah gitu dan segala macamnya gitu. Tapi di sini Ajo Kawir membuktikan bahwa cinta itu nggak cuma nafsu loh gitu. Cinta itu nggak cuma berhubung dengan nafsu gitu. Cinta itu juga punya akal sehatnya sendiri. Tapi dia juga menariknya di sini adalah karakter Ajo Kawir sendiri di sini kayak lebih menekankan dirinya kayak, oke, gue nggak bisa nih kayak gini nih gitu, tapi gue masih bisa dong buat cintain seseorang gitu. Gue juga masih bisa dong buat memiliki rasa kepada seseorang gitu. Masa sih gue cuma gini-gini aja gitu? Masa sih gue nggak bisa ngeluapin rasa cinta gue pada seseorang gitu? Di sini si Ajo Kawir sendiri membuktikan itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi yang diambil dari cerita ini adalah toxic masculinity ya. Toxic masculinity ini adalah kayak berprasangka buruk terhadap kejahatan seksual atau apa gitu. Gue bingung. Dan di sini ditunjukkan di karakter si Budi Baiknya itu. Budi Baik di sini yang diperankan oleh Reza Radian sendiri adalah salah satu sosok yang kayak pria brengsek itu ini loh gitu loh. Ketahuan brengseknya si cowok segala macam gitu, itu ada di Budi Baik banget gitu maksudnya. Walaupun dia kayak ke orang tua kayak sopan segala macam, ada sisi sopannya segala macam, tapi di sini Budi Baik sendiri itu ya sopannya ke orang tua doang, atau orang yang lebih apa ya, ada yang berpengaruh gitu dalam hidup dia gitu maksudnya. Atau ada salah satu orang yang dideketin, misalkan dia deketin si Iteng nih, dia baiknya ke omanya doang gitu, atau ke neneknya doang gitu, ke keluarganya Iteng doang, tapi ke orang-orang lain ya enggak gitu, masih tetap bego-bego aja gitu, masih tetap brengsek-brengsek aja si Budi Baik ini gitu. Reza Ardian sebenarnya lebih bagus meranin si Budi Baik ini karena kayak karakteristik dari orang jahat yang sebelumnya kita nonton Reza Rahadian itu pasti kalau lu ngebayangin Reza Ardian itu karakter utama nih, karakter utama pria yang baik nih, atau ini paling jadi orang baik nih gitu. Tapi di sini Reza Radian sendiri kayak mematahkan argumen-argumen itu, kayak nih gue juga bisa loh jadi jahat loh, gue juga bisa jadi orang antagonis loh gitu. Di sini Reza Radian mematahkan itu semua gitu. Jadi pas banget, harus banget nonton sih sebenarnya sih. Emang agak-agak gimana gitu kalau kalian emang yang nggak suka film-film tahun 80-an, emang agak susah sih buat mencernanya. Atau kalian anak-anak zaman sekarang gitu, atau kalian anak 2000-an ya, 2000-an itu kayak susah lah gitu mencernanya gitu. Kalian lebih vibes-nya itu lebih ke arah-arah film zaman sekarang gitu. Sebenarnya bagus banget sih ini film sih, karena sisi 80-annya dimana kita pas tahun 80-an, atau orang tua kita pas nonton film tahun 80-an itu kayak nostalgia balik gitu. Orang-orang di sana itu kayak yang kemarin gue yang di bioskop itu, kayak mereka itu bernostalgia lagi gitu, kayak wah ini kayak film Benjamin nih itu. Terus kayak ini kayak ada adegan-adegan ini nih yang percis banget kayak filmnya Dono Kasino Indro gitu, atau Warkop gitu, atau film-film 80-an. Kayak shot dan sinematografi segala macamnya itu pas banget disajiin untuk kayak tahun segitu gitu. Kan emang berlatarnya tahun 1983 kalau nggak salah ya. Kita lanjut ke sisi yang gua nggak suka. Sebenarnya
lumayan ada sih sebenarnya sisi-sisi yang nggak gue suka. Contohnya kayak klimaksnya di sini terlalu memaksakan klimaks ya, karena udah gitu-gitu aja gitu, maksudnya ini ntar mati, itu ntar mati, gitu-gitu doang gitu. Dan matinya kayak, atau klimaksnya atau endingnya udah cuma gitu doang gitu, nggak di fullin atau nggak dihantem banget gitu buat nunjukin ini benar-benar klimaks gitu. Kayak ya udahlah gini aja gitu, ya udahlah gini aja, ya udah gitu aja. Lebih ke arah memaksakan sih sebenarnya sih. Dan juga ada banyak kayak plot hole kayak si orang atau si wanita satu ini yang nanti ya ketemu Ajok Awer ini siapa gitu. Si Jelita ya namanya. Jelita ini itu siapa? Dia itu apa gitu? Kenapa dia bisa ada di situ? Kenapa dia bisa berwujud seperti itu gitu loh. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua kayak bener nggak sih ini dia itu ini gitu, atau bener nggak sih konsepnya itu begini gitu, atau emang dia berpengaruh ya sama cerita ini ya gitu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan begitu yang menurut gua harus banget dijelasin sih kalau emang ada kelanjutannya ya. Tapi kalau gua rasa kalau ada kelanjutannya atau enggak sebenarnya enggak sih juga nggak apa-apa sih, karena endingnya udah pas begitu. Walaupun kebanyakan orang beranggapan itu open ending ya, karena ada salah satu hal yang buat itu menjadi open ending lah gitu. Gua nggak mau nyebutin karena takut spoiler. Terus juga lumayan susah gitu kayak si Lydia Cheryl ini untuk menunjukkan kayak karakteristik 80-annya gitu. Dia masih kayak agak kaku gitu. Gue ngelihatnya kayak ilah kurang banget nih gitu, karakternya kurang nih. Harus ditekenin lagi gitu. Tapi emang gaya-gaya 80-an gitu sih. Dimana kayak bahasanya itu bukan kayak lu gua gitu, bukan bahasa-bahasa sehari-hari kita sekarang gitu, zaman sekarang, tapi kayak masih pakai aku, kamu, kau, saya gitu-gitu loh. Masih pakai bahasa-bahasa baku yang emang lebih ditekanin pada tahun segitu gitu. Namun ada salah satu hal yang nunjukin kayak ini film tahun sekarang nih gitu. Ada beberapa hal yang nunjukin ini film tahun sekarang gitu. Mulai dari logat atau bahasa-bahasanya sendiri gitu. Nah, terus juga balik lagi, ini sebenarnya yang gue kaget sih. Yang gue kaget adalah semua peran di sini kayak menunjukkan kehebatannya masing-masing dalam hal dunia acting ya. Kayak si Christine Hakim sendiri, gue nggak nyangka dan gue nggak expect banget dia bakalan bisa ngelakuin itu dalam film ini gitu. Dia bisa ngelakuin hal yang nggak unexpected lah gitu, maksudnya. Kepikiran gak sih lu seorang Christine Hakim melakukan hal tersebut gitu? Lu harus nonton sih. Para viewers di rumah, para viewers Indoposko harus banget nonton ini biar lu tahu gitu. Ada loh Christine Hakim yang begini loh. Gila, keren banget sih gue. Gue salut sama Christine Hakim sih. Terus juga karakter Sal Priadi juga mendukung banget di sini. Kayak dia walaupun sebagai anak muda temennya Ajok Awer, tapi dia masih memegang teguh atau masih kayak berbicara baku gitu, atau berbicara dengan bahasanya sendiri lah gitu. Bahasa-bahasa Sal Priadi masih ada di sini. Bagus sih sebenarnya sih. Kalau bisa dikasih rating mungkin ya 8,5 ya. Karena masih ada plot-plot yang ganggu juga, tapi walaupun begitu masih bisa ditutupin sama rangkaian-rangkaian cerita-cerita yang menarik gitu. Apalagi sisi horor ya, bagus banget sih. Mungkin segitu aja dari film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Karena bagus banget gitu filmnya, dan juga filmnya itu kayak terinspirasi dari tulisan-tulisan di truk-truk gitu. Tulisan di truk-truk jadul. Emang ada sih sebenarnya sih. Banyak banget sih tulisan-tulisannya, kayak banyak lah pokoknya. Kalian harus nonton filmnya sendiri ya, biar kalian tahu apa aja gitu yang tersimpan dalam tulisan-tulisan truk itu. Asik. Tulisan-tulisan truk ya. Oke, jangan lupa buat para viewers di rumah buat like, comment, and subscribe Indoposko channel. Dan jangan lupa buat terus kunjungi website kita di www.endoposko.co.id. Oke, mungkin segitu aja dari gua Aji Sultan Syahputra buat Kofiko kali ini, Kopdar Film ala Indoposko.
Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye viewers.